Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, pelestari tradisi pondok pesantren. Kali ini adalah materi tentang Qadiriyah, tasawuf tradisional. Mengapa dikasih nama Qadiriyah? Karena yang mendirikan tasawuf ini, tarekat ini adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Qadirnya itu namanya Qadiriyah. Kenapa kok disebut Al-Jailani? Karena beliau itu lahir di Jalan Jailan. Jalan Jailan. Jadi desanya Jailan. Makanya Jailani. Jadi seperti Bukhari, Imam Bukhari. Jadi lahirnya di Bukhara. Adik-adikku yang sangat saya hormati, pendiri Qadiriyah itu nama lengkapnya itu, nama julukannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lahir pada tahun 470 atau 1077 Masehi. Beliau wafat tahun 561 atau 1166 Masehi. Adik-adikku, nama lengkapnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu siapa sebetulnya? Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abdus Saleh bin Abi Saleh Zavo Dos Al-Jailan. Jadi panjang. Beliau itu sebetulnya turunannya Ali bin Abi Thalib, nyambungnya nasabnya kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi termasuk anak cucunya Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya tarekat Qadiriyah itu didirikan Syekh Abdul Qadir Jailani sudah wafat. Dia mendirikannya katanya kepada cucu yang nomor 13, yang ke-13. Nah, karena dianggap tidak muktabar, sebetulnya kan tasawufnya NU itu Al-Ghazali dengan Al-Junaid. Tapi di Indonesia itu pondok pesantren itu kebanyakan itu tarekat-tarekat. Karena tradisi pondok pesantren. Nah, karena tarekat-tarekat itu tidak termasuk adalah underbo NU, tarekat-tarekat itu menuntut mursyid-mursyidnya kepada NU. Ya nggak apa-apa akan diakui NU asalkan tarekatnya muktabar. Ternyata Qadiriyah itu tidak muktabar, karena ukuran muktabar itu didirikan waktu mursyidnya itu masih hidup. Nah, karena didirikan sudah meninggal berarti tidak muktabar. Lalu menuntut lagi ke NU. Nah, Qadiriyah ini salah satu tarekat yang betul sakti, mandi. Kenapa? Karena tarekat Qadiriyah itu haliyahnya itu sampai kepada Allah. Karena sakti mandi,
baca manakiban itu aja sudah terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Akhirnya NU gak berani juga menolak. Iya nggak apa-apa, tapi harus double. Makanya ada Qadiriyah wa Naksabandiyah. Jadi banyak tarekat Qadiriyah itu double-double itu karena dengan alasan harus muktabarah itu. Adik-adikku yang sangat saya hormati, sebetulnya apa sih ajarannya tarekat Qadiriyah ini? Tarekat Qadiriyah itu ajarannya yang pertama kali syukur. Bersyukur kepada Allah. Di waktu kena belai dalam tanda petik, di waktu mendapat nikmat itu harus bersyukur. Ketika kita kena belai, itu rasa cinta Allah kepada kita. Allah ingin mengurangi kita. Coba orang sakit itu apa? Katanya Allah kepada malaikat, ambil rasanya. Orang yang sakit itu mesti nggak suka makan, rasanya hilang. Setelah rasanya diambil, ambil tenaganya. Orang sakit itu mesti tidak bertenaga, lemas. Setelah tenaganya diambil, Allah menyuruh malaikat lagi, ambil dosanya. Setelah dosanya diambil itu, ambil pahalanya. Jadi dosa dan pahala serta kurang makan itu diambil semua oleh Allah. Setelah dia mau sembuh, kembalikan rasanya. Jadi sudah kembalikan rasanya, sudah mau makan, kembalikan kekuatannya, kekuatannya dikembalikan, kembalikan pahalanya. Ketika orang ini sabar, buang dosanya itu ke lautan, supaya agar menjadi bajul. Jadi dosa-dosa kita itu jadi bajul. Karena itulah harus bersyukur. Dalam dunia kesehatan, orang sakit itu tidak usah diet kurus. Orang sakit itu tidak usah diet kurus, dan dosanya habis kalau sabar. Tanpa baca istighfar kepada Allah, sabar saja dosanya. Apalagi disertai dengan yakin, sudah tambah syarat-syarat pahalanya. Karena itulah di waktu kena bala atau ujian atau dapat kesenangan, ujian kesenangan, seluruhnya harus bersyukur tanpa pamrih. Harus bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur. Misalnya dalil-dalilnya syukur, lazidannakum. Kalau kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, saya tambah nikmatnya. Kalau kalian kufur, besar siksaannya. Adik-adikku yang sangat saya hormati, ya dengan bersyukur itu sudah bersih kan kita itu. Menurut kita kan gitu. Jadi zikir yang pertama itu adalah zikir syukur zahiran wa batinan. Zikir yang kedua itu jahri. Kalau zikir la ilaha illallah itu banter, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti Kiai Asrori ini, putranya Kiai Usman itu kalau zikir kan ribuan orang bak. Jadi banter zikirnya itu. Dan tidak ada lampu sama sekali biasanya itu. Kalau lagi istighosahan itu berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banter rame dan cepat. Banyak orang itu antipati, nggak tahu sejarahnya. Kalau nggak tahu sejarahnya antipati. Dan yang melaksanakan Qadiriyah yang hebat itu Kiai Asrori.
warna seluruh lampu di daerahnya pondoknya Ki Asrori itu mati semua. Yang ada hanya suara tahlil la ilaha illallah. Nah, zikir la ilaha illallah itu seperti tarekatnya Imam Sanusi. Cara duduknya itu apa, seperti duduk iftirak gitu. Salat duduk iftirak, seakan-akan duduknya itu membentuk kata Allah. Jadi duduknya membentuk kata Allah. Jadi berzikir itu tidak ngawur-ngawur gitu duduknya. Duduknya itu rapi seperti kata Allah. Seperti itu desain Allah. Nah, zikir fana dan zikir baqa. Ajarannya zikir fana dan zikir baqa. Yang fana itu la ilaha. Terus hu itu Allah di dalamnya itu baqa, hai hidup. Jadi hu hai, hu hai, hu hai, ini zikir fana dan zikir baqa. Ini dilakukan berulang-ulang. Nah, karena dilakukan berulang-ulang, sehingga lahirlah yang ha itu fana, hu itu baqa, hai itu baqa. Hu hai, hu hai. Salah satu zikirnya itu. Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, illallahnya itu harus ditekankan dan harus banter. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ditekankan. Jadi makanya ribuan manusia muridnya Ki Asrori ketika zikir itu subhanallah. Kalau yang ikut zikir nggak bisa nangis. Kalau yang mendengarkan nangis. Cinta kepada Allah, rindu kepada Allah. Lalu ditambahi setelah zikir itu maknanya la ilaha illallah. La ma'budu illallah, la maqsuda illallah, la mawjuda illallah. Jadi maknanya la ilaha illallah, zikir fananya, zikir baqanya itu, yang baqa itu yang disembah hanya Allah, yang kita tuju hanya Allah, yang ada hanya Allah, yang lain itu tidak ada. Nah, ini belajar zikir fana dan baqa itu. Di dunia ini adalah ciptaannya, dunia itu adalah ketuhanan, cermin tentang Tuhan. Dunia itu seluruhnya itu bersumber dari Tuhan. Karena bersumber dari Tuhan, maka di dunia itu pinjam nama Tuhan semua, karena lain tidak ada. Seperti saya mengatakan saya, nah saya sebentar lagi mati pada waktunya. Tapi saya yang Allah tidak mati. Loh, saya yang Allah itu yang baqa. Saya yang saya itu adalah fana. Maka harus dikatakan la mawjuda illallah, la maqsuda illallah. Seluruhnya sampean ibadah itu tujuannya sebetulnya bukan ibadah menurut Al-Jailani. Apa tujuannya? Itu hanya Allah. Makanya tarekat Qadiriyah itu banyak walinya. Kenapa? Karena wali Allah itu beribadah itu meninggalkan ilmu.
Nah, Qadiriyah itu beribadah itu meninggalkan ilmu, sedangkan para ilmuwan, para tarekat yang lain beribadah itu tidak meninggalkan ilmu. Ada hitungan-hitungan 100 kali, 1000 kali. Nah, padahal Allah tidak mengenal hitungan-hitungan itu. Makanya untuk membersihkan hati, mulailah dengan Allah. Melihat apa saja, tidak, bukan itu yang saya tuju, Tuhan. Tidak, bukan itu yang saya sembah, Tuhan. Tidak, bukan itu yang ada hanya Tuhan. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, mari kita jajal itu. Kita riyadhah, kita coba itu. Dengan penuh keyakinan, tentu dengan penuh keyakinan. Adik-adikku yang sangat saya hormati, karena itulah salah satu jalan menuju Tuhan itu, untuk supaya berjalan di atas suluknya Syekh Abdul Qadir Jailani, maka di dalam tarekat Qadiriyah itu ada namanya manaqib. Manaqib itu sejarah perjalanannya Syekh Abdul Qadir Jailani sampai dia menjadi Sultanul Auliya, rajanya wali. Nah, Sultanul Auliya. Karena itulah makanya di dalam Qadiriyah itu ada acara manaqiban bulan tertentu itu, kalau nggak keliru bulan 11. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani juga punya hizib Qasidah Ruh, Qasidah Ya Arhamar Rahimin, ada 3 manaqib, terus hizib dan Qasidah Ya Arhamar Rahimin. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu tarekatnya itu cepat berkembang. Karena acara manaqiban itu seperti acara berjanjian ketika Syekh Abdul Qadir di Afghanistan itu. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika dia memimpin Afghanistan itu, Islam pecah banyak. Lalu dia istikharah untuk menyatukan masyarakat Afghanistan itu. Lalu hasil istikharahnya harus ada api pembakar. Nah, hasil istikharahnya tidak bisa dikonsultasikan kepada ulama-ulama. Karena Syekh Salahuddin Al-Ayyubi khawatir dimaknai sesuai dengan visi misinya ulama tersebut. Karena pecah banyak. Akhirnya hasil istikharah itu diistikharai lagi. Lahirlah sebuah hasil istikharah yang kedua, yaitu siapa api pembakar itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Syekh Salahuddin Al-Ayyubi membuat pengumuman, siapa yang mampu menulis bentuk syair Rasulullah mundu bidayatihi hatta nihayatihi, yang menang akan dikalikan sekian emas timbangannya. Lalu lahirlah berjanji yang memenangkan itu. Ketika berjanji itu dibaca di Afghanistan, lalu masyarakat Islam menjadi satu dan Baitul Maqdis bisa dimenangkan, direbut oleh orang Islam ketika itu. Adik-adikku yang sangat saya hormati, sebetulnya itulah Syekh Abdul Qadir Jailani itu, Qadiriyah itu. Karena itulah adik-adik itu merangkum ini. Nanti manaqibnya itu sampean baca sendiri, cari bukunya. Terus kan di Indonesia itu sudah tidak asing itu. Terus hizibnya itu sampean lihat sendiri, sedikit kok hizibnya itu.
kalau tidak lebih banyak sedikit dari surat Al-Fatihah, lebih sedikit. Qasidahnya ini yang agak banyak, qasidah ya Arhamar Rahimin. Ini sampean rangkum, lalu kembalikan kepada classroom. Yang kedua, yang ketiga absen. Nah, sampean belajar tarekat Qadiriyah ini bisa sampean laksanakan. Hampir seluruh tarekat itu tujuannya satu sebetulnya, membersihkan hati. Membersihkan hati. Jadi meluruskan hati. Jadi di dalam tarekat ini yang tidak boleh berteman kecuali orang soleh. Walaupun sampean sudah sarjana, nggak boleh berteman kecuali berteman dengan orang soleh. Nah, kalau di dalam pendidikan yang lain kan boleh. Kalau sudah sarjana, bertemanlah dengan orang yang bodoh-bodoh ini. Orang yang penjoleng-penjoleng, ajaklah mereka menuju Tuhan kan gitu. Nah, kalau di dalam tasawuf tradisi pondok pesantren ini nggak boleh berteman kecuali berteman dengan orang soleh. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.